Langit malam Kalimantan tampak gelap gulita, seakan menyimpan amarah bumi yang tak lama lagi akan meledak. Angin bergulung membawa aroma getah, tanah basah, dan sesuatu yang asing, sesuatu yang tak berasal dari dunia ini. Di tengah rimba yang sunyi, para tetua suku Dayak berkumpul di balai adat untuk merayakan upacara tari hudok, meminta perlindungan leluhur dari gangguan gaib. Tapi malam itu, gong tak sempat ditabuh ketiga kalinya, petir menggelegar membelah langit seperti jeritan naga langit, dan kilat menukik ke arah bumi seperti anak panah dewa yang salah sasaran. Dari langit, cahaya keemasan jatuh menghantam tanah rawa dengan dentuman yang menggetarkan akar-akar pohon. Tanah pecah, pohon-pohon tua roboh, dan burung enggang melarikan diri dalam formasi kacau. Para pemburu yang berpatroli malam menyaksikan sesosok tubuh raksasa muncul dari kawah kecil itu, bertelanjang dada, berotot bagai ukiran batu, membawa gada emas yang retak. Matanya menatap kosong, napasnya berat, dan tubuhnya penuh luka bakar. Siapapun dia bukan manusia biasa. Tak butuh waktu lama hingga kabar, makhluk langit, itu menyebar dari mulut ke mulut, menjadi bisik-bisik yang menciptakan teror di seluruh kampung. Di tempat lain, seekor ular putih yang dijaga di kuil tua mengangkat kepalanya dan mendesis ke arah langit. Rohnya merasakan guncangan energi asing. Para tetua bersujud, berdoa, dan satu nama mulai berulang-ulang disebut, Mandau Sakti. Sang Panglima yang sudah lenyap ke alam roh ratusan tahun lalu, sang penjaga batas antara dunia manusia dan roh. Jika makhluk itu benar berasal dari dunia luar, hanya satu yang bisa menyeimbangkan kekuatannya. Panggilan semesta telah dikumandangkan. Di balik reruntuhan tempat jatuhnya petir, makhluk itu, Hercules, berdiri terlatih. Ia mencoba mengingat siapa dirinya. Gemas suara dari masa lalu memanggil namanya, bersahutan dengan raungan dewa-dewa yang mengutuknya. Engkau harus menebus kesombonganmu, Hercules, begitu suara Zeus bergema dalam pikirannya. Dan kau akan membuktikan nilaimu, jauh dari Olympus. Namun sebelum bisa memproses semuanya, ia disambut oleh anak panah berbisa yang ditembakkan oleh pemburu Dayak dari balik semak. Darah setetes mengalir dari lengannya, pertanda awal pertempuran panjang yang belum ia pahami. Dan di antara kabut yang mulai turun dari bukit, seorang pria berjubah bulu enggang dengan tatapan tajam seperti mata elang berdiri di puncak pohon tertua. Tubuhnya dilapisi raja suci, di pinggangnya tergantung mandau warisan leluhur yang bersinar samar. Ia tak berkata sepatah pun, hanya menatap makhluk asing itu dengan sunyi yang mencekam. Sang Panglima telah kembali, dan malam itu, hutan pun menahan napasnya. Perang antara roh bumi dan darah dewa, baru saja dimulai. Malam belum surut dari langit Kalimantan saat suara gendang roh berdentum di alam gaib. Di tengah hutan yang tak tersentuh manusia, sebuah batu megalit yang ditumbuhi lumut tua bergetar perlahan. Di atasnya, tubuh seorang lelaki berlumur raja tertidur dalam posisi bersila. Tiba-tiba, udara di sekitarnya meliuk seperti asap dupa, dan bayangan para leluhur muncul satu persatu di sekelilingnya. Suara mereka menyatu dalam bisikan gaib, Mandau Sakti, bangunlah. Penjaga hutan ini harus kembali. Dunia terguncang oleh makhluk langit yang jatuh dari amarah para dewa. Mata Panglima Mandau Sakti terbuka perlahan, tajam, menyala bagai bara. Setelah ratusan tahun bermeditasi di alam roh, tubuhnya masih utuh, tak termakan waktu. Dalam sekali helaan napas, daun-daun di sekeliling bergetar, dan burung hantu yang bertengger pun terdiam. Ia berdiri, dan mandau pusaka di pinggangnya bergetar pelan, seolah menyambut pemiliknya kembali. Aku mendengar panggilan kalian, leluhurku. Bila dunia ini terganggu oleh kekuatan asing, maka darah dan tanah ini harus kembali seimbang. Mandau Sakti berjalan perlahan ke Danau Keramat, di mana airnya memperlihatkan bayangan masa depan dan masa lalu. Dalam permukaannya, ia melihat cahaya keemasan dari langit, makhluk bertubuh raksasa yang membawa gada emas, serta bayangan pertumpahan darah. Ia juga melihat siluman-siluman lama yang bangkit kembali dari perbatasan dunia manusia dan gaib, ditarik oleh kekacauan yang muncul sejak Hercules jatuh ke bumi. Kekuatan ini, bukan dari bumi, bukan pula dari dunia gaib. Tapi jika ia mengusik keseimbangan, aku tak akan ragu. Sementara itu, para tetua di kampung Dayak menyiapkan ritual besar. Isyarat dari alam, ular putih yang meninggalkan sarangnya, pohon keramat yang retak, serta suara gong yang berdentum sendiri, semuanya menunjuk pada satu hal, era baru telah dimulai. Mereka tahu, ini bukan sekadar ancaman fisik. Ini perang yang akan melibatkan roh-roh leluhur,
kekuatan purba, dan mungkin perjanjian tua yang selama ini dilupakan manusia. Dari balik kabut hutan, Panglima Mandal Sakti muncul seperti bayangan malam, melangkah ke arah tempat jatuhnya cahaya. Setiap tapaknya disertai suara dedaunan berdesir, seolah bumi mengenali pemiliknya. Ia tak membawa pasukan, karena alam adalah sekutunya. Matanya tajam menatap ke depan, ke arah musuh yang belum ia kenal. Tapi satu hal pasti dalam hatinya, jika makhluk itu datang membawa kekacauan, maka darahnya akan menyatu dengan tanah Borneo. Dan bila ia datang sebagai kawan, maka roh leluhurlah yang akan menentukannya. Kabut tebal menyelimuti tepi sungai hitam, sungai yang dipercaya sebagai jalur arwah menuju alam leluhur. Disinilah Mandau Sakti berdiri, tubuhnya tak bergerak, hanya matanya yang menatap tajam ke arah seberang sungai. Air sungai menghitam bukan karena kotor, tapi karena kekuatan roh yang mengalir di dalamnya. Burung-burung enggan tak berkicau, monyet hutan berhenti bergelayut, dan dedaunan seperti menahan napas, sebab di seberang, sosok asing itu muncul, tubuhnya menjulang dan gagah. Hercules telah tiba, langkahnya berat dan pasti, seolah bumi pun harus menyesuaikan diri tiap kali kakinya menjejak. Hercules, yang belum sepenuhnya memahami dunianya sekarang, berdiri dalam keheningan. Pandangannya menangkap sosok pejuang tua yang menghadapinya dengan mata bercahaya dan tubuh diliputi aura tak terlihat. Dalam hatinya berkecamuk pertanyaan, apakah ini makhluk gaib yang harus ia tundukkan demi kembali ke Olympus? Tapi tak ada waktu berpikir panjang. Mandau Sakti melangkah maju, mengangkat senjata pusakanya, dan berkata lirih tapi menggetarkan, kau menginjak tanah roh, tanpa izin, tanpa hormat. Maka darahmu harus bicara. Tanpa aba-aba, Mandau Sakti melompat secepat kilat, mandaunya menyambar udara dengan gemuruh. Hercules, terkejut namun terlatih, menangkis dengan gagangnya yang berat. Benturan itu menggetarkan tanah dan menciptakan gelombang kecil di sungai. Pertarungan pun pecah, bukan sekadar adu fisik, tapi bentrokan dua dunia, roh dan dewa, bumi dan langit. Mandau Sakti seperti bayangan, menyerang dari sudut-sudut gelap, lincah dan penuh taktik, sementara Hercules mengandalkan kekuatan brutal, mengayunkan gada seperti meteor yang menghancurkan pohon-pohon besar seketika. Namun, setelah beberapa menit pertarungan yang brutal, keduanya terhenti. Nafas berat mengisi udara, Hercules berdarah di pelipis, Mandau Sakti memegangi bahunya yang terhantam. Tapi dalam sorot mata mereka, muncul kilatan yang berbeda, bukan kebencian, tapi pengakuan. Hercules, dengan nada berat, akhirnya bersuara, kau bukan manusia biasa. Mandau Sakti tak menjawab, hanya menatapnya dalam diam. Roh leluhur berbisik di telinganya, hati-hatilah, darahnya bukan dari dunia ini. Tapi niatnya, belum tentu kotor. Sungai kembali mengalir tenang, seolah puas menyaksikan pertarungan dua jiwa besar. Mereka tak berbicara banyak, tapi langkah mereka melambat, seolah satu sama lain menyadari bahwa ini bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Jauh di balik kabut, bayangan lain mengintai, mata merah bersinar di kegelapan, menunggu saat yang tepat. Musuh yang sesungguhnya belum menampakkan diri. Dan tanpa mereka sadari, perjumpaan itu bukan untuk menentukan siapa musuh dan siapa kawan, tapi siapa yang siap berdiri bersama ketika kegelapan datang menyerang. Di bawah sinar rembulan yang redup, Hercules duduk di tepi sungai hitam, tubuhnya penuh luka namun matanya menatap kosong ke kejauhan. Bayangan pertarungannya dengan Mandau Sakti masih bergema di dalam kepalanya, tapi bukan itu yang membuat dadanya sesak. Setiap detak jantungnya seolah mengetuk pintu masa lalu, memanggil ingatan-ingatan pahit dari Olympus. Ia teringat pada malam penuh badai, ketika ia berdiri di hadapan takhta Zeus, bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai pengkhianat. Kau menolak perintahku untuk membunuh para roh pelindung bumi, suara Zeus menggelegar kala itu. Maka kutukanku padamu, terlempar ke dunia yang akan menolakku, hingga kau membuktikan siapa dirimu sebenarnya. Hercules menunduk, tangannya meremas tanah basah Kalimantan. Ia bukan sekadar pahlawan yang jatuh dari surga. Ia korban dari permainan kekuasaan para dewa. Saat para dewa mulai mencampuri urusan dunia, menyerap kekuatan dari roh-roh pelindung alam di berbagai penjuru bumi, Hercules menolak menjadi alat. Ia memilih membela alam, membela roh-roh yang menjaga keseimbangan. Tapi di Olympus, tidak ada tempat bagi pembangkang. Maka ia dikutuk, dilempar ke bumi, dan diperintahkan menaklukkan penjaga roh hutan, yang kini ia tahu bernama Mandau Sakti.
Namun yang membuat Hercules semakin ragu bukan hanya kekuatan Mandau Sakti, tapi kehormatan yang ia rasakan dalam dirinya. Ia bukan monster, ia bukan makhluk rakus yang menjarak kekuatan demi kekuasaan. Ia penjaga, pejuang yang tunduk pada alam, bukan memanfaatkannya. Tapi jika kutukan Zeus masih berlaku, maka ia harus mengalahkan Mandau Sakti, atau terjebak di dunia manusia selamanya, perlahan kehilangan kekuatannya hingga menjadi debu biasa. Sementara itu, dari kejauhan, Mandau Sakti mengamati Hercules diam-diam dari atas pohon kapur tua. Ia telah menyatu dengan kegelapan, menyatu dengan napas hutan, dan ia mendengar suara tangis di dalam diam Hercules. Bukan tangis air mata, tapi tangis jiwa yang kehilangan arah. Roh leluhur berbisik padanya, hati makhluk ini belum kotor, tapi ia membawa badai bersamanya. Jika kau membunuhnya, kau menyelamatkan dunia. Tapi jika kau membimbingnya, kau mungkin menyelamatkan dua dunia sekaligus. Malam pun terus berputar, angin bertiup lembut seolah menghapus jejak pertarungan sebelumnya. Dua jiwa yang pernah saling hantam kini berdiri di ujung takdir masing-masing. Kutukan dewa, kehendak roh, dan nasib bumi mulai saling bertabrakan dalam senyap. Dan di balik semua itu, bayangan gelap yang lebih besar, yang bahkan tak ditakuti oleh Zeus atau roh hutan, mulai bergerak dalam diam, menunggu waktu untuk menyerang ketika para penjaga sibuk saling menilai. Kabut pekat turun lebih cepat malam itu, menyelimuti hutan Kalimantan seperti jubah kematian. Udara berubah berat, dipenuhi bau belerang dan darah lama. Para hewan hutan menghilang entah kemana, dan suara jangkrik berhenti mendadak, tanda bahwa sesuatu yang tidak seharusnya berada di dunia ini telah bangkit. Dari celah antara alam roh dan dunia nyata, makhluk-makhluk tanpa bentuk mulai menyusup keluar. Mereka disebut asap mati, siluman yang dulu dikurung dalam lapisan terdalam dunia roh karena memakan jiwa manusia dan mengisap energi bumi. Tapi kini, segel leluhur mulai melemah karena kedatangan Hercules telah mengusik keseimbangan yang selama ini terjaga. Di sebuah kampung Dayak kecil di tepi Sungai Hitam, jeritan terdengar pertama kali. Asap hitam seperti hidup merayap masuk ke rumah-rumah, membungkus tubuh orang-orang dan menghisap napas mereka perlahan. Anak-anak menggigil dalam pelukan ibunya, sementara para lelaki mencoba melawan dengan senjata tradisional yang tak mampu menyentuh kabut itu. Hanya nyanyian roh dari para tetua yang sedikit memperlambat pergerakan para siluman. Tapi semua tahu, ini hanya penundaan. Mereka butuh penjaga sejati. Mereka butuh Panglima Mandau Sakti. Mandau Sakti tiba tepat saat langit berubah merah. Dengan satu ayunan Mandau Pusaka, ia membelah kabut dan mengusir siluman kembali ke bayangan. Tapi yang membuatnya tercengang bukanlah kekuatan siluman itu, melainkan fakta bahwa mereka tidak bergerak tanpa perintah. Di balik kabut, berdiri sesosok makhluk berjubah hitam dan bermata merah. Sosok yang dulu hanya dikenal dalam dongeng malam, Datu Luung, siluman kuno yang pernah mencoba menguasai seluruh Kalimantan sebelum dikurung oleh roh leluhur. Dan kini, ia telah bebas. Terima kasih pada makhluk asingmu itu, katanya sambil tersenyum miring. Kau terlalu sibuk menilai dia, Panglima, sampai kau lupa menjaga gerbang alam. Dari kejauhan, Hercules berlari menuju desa, mendengar jeritan dan merasakan panas pertempuran. Ia melihat Mandau Sakti bertarung sendirian melawan bayangan kegelapan yang tak pernah ia kenal. Tanpa berpikir panjang, ia melompat ke medan tempur, mengayunkan gada emasnya dan menghancurkan siluman yang mencoba mencengkeram anak kecil. Mata Mandau Sakti sempat bertemu dengan mata Hercules, dan di sana, tak ada lagi curiga, hanya kesadaran musuh mereka bukan satu sama lain. Dan dalam ledakan cahaya dari dua senjata sakti yang bersatu, siluman mundur sejenak, menyadari kekuatan yang kini berdiri melawannya bukan kekuatan biasa. Kabut tersibak, dan desa terselamatkan untuk malam itu. Tapi perang sesungguhnya baru dimulai. Datu Luung tak lenyap, ia hanya mundur untuk menyusun kekuatan lebih besar. Di tepi hutan, Hercules dan Mandau Sakti berdiri bersebelahan, diam dalam kehancuran. Mereka tak saling berbicara, tapi dunia seakan tahu, dua kekuatan berbeda kini bersatu. Dan langit Kalimantan bergetar pelan, menandakan bahwa benteng terakhir dunia roh baru saja dibuka. Langit Kalimantan tertutup awan kelabu saat gong keramat di balai adat dipukul 3 kali, tanda bahwa sidang para roh dan tetua suku telah dimulai. Di dalam bangunan kayu kuno itu, aroma kemenyan menyelimuti udara, dan dindingnya bergetar oleh nyanyian roh yang dinyanyikan dalam bahasa tua. Mandau Sakti duduk bersila di tengah lingkaran,
Tubuhnya tegak, matanya terpejam dalam konsentrasi. Di seberangnya, berdiri sosok asing yang kini menjadi pusat perdebatan, Hercules. Para tetua, dukun, dan penjaga roh berkumpul, wajah mereka keras dan hati mereka terpecah. Bolehkah makhluk dari langit, yang membawa bencana dan mengusik gerbang dunia roh, dianggap kawan? Hercules menunduk dalam keheningan, tubuhnya masih penuh luka dari pertempuran sebelumnya. Ia tak mengerti sepenuhnya bahasa mereka, tapi hatinya tahu bahwa ia sedang diadili bukan hanya sebagai pejuang, tapi sebagai ancaman. Satu persatu tetua berdiri, menyampaikan suara mereka, ada yang menolak, ada yang ragu, dan ada yang percaya bahwa kedatangan Hercules adalah bagian dari ramalan lama. Ramalan tentang, api dari langit dan mandau dari bumi bersatu melawan bayangan yang pernah dikunci oleh para leluhur. Tapi apakah ini pertanda baik, atau awal kehancuran? Mandau Sakti akhirnya membuka mata. Ia berdiri perlahan, lalu menghunus mandaunya dan mengguratkan sedikit darah di telapak tangannya. Roh leluhur tidak buta, mereka tidak bicara dalam bahasa kebencian, ucapnya lantang. Ia berjalan mendekati Hercules, menatapnya dalam-dalam, lalu mengulurkan tangan berdarah itu. Jika kau datang membawa niat baik, dan berani berdiri di tanah ini sebagai penjaga, bukan penguasa, maka terima darahku dan bersumpahlah. Tapi jika kau mengingkari, tanah ini sendiri akan menelammu hidup-hidup. Balai adat hening. Detik yang terasa seperti jam berlalu sebelum akhirnya Hercules mengangkat tangannya, meremas tangan Mandau Sakti, dan darah mereka bercampur di tanah. Tiba-tiba, api di tengah balai menyala lebih besar, membentuk sosok wanita tua berjubah cahaya. Ia adalah Balian Agung, roh tertua penjaga bumi Kalimantan. Suaranya bergema dari segala arah, perjanjian telah dilakukan. Kalian bukan lagi dua, kalian adalah satu penjaga dengan dua asal. Tapi ingat, bayangan yang kalian lawan bukan hanya kegelapan lama, tapi juga kebencian dalam hati kalian sendiri. Jika itu tumbuh, maka dunia ini akan terbakar dari dalam. Api padam perlahan, meninggalkan bara yang menyala merah. Suasana balai adat berubah, bukan tenang, tapi bersiap. Karena perjanjian darah bukan akhir, melainkan awal dari sumpah suci. Di luar balai adat, malam kembali turun. Angin membawa suara-suara dari arah timur, jeritan, tawa siluman, dan nyanyian gaib yang tak pernah terdengar sejak ribuan tahun lalu. Hercules dan Mandau Sakti berdiri berdampingan, darah masih mengering di tangan mereka. Tak ada kata, hanya tekad. Dunia tengah bersiap menyambut badai, dan dua penjaga yang tadinya musuh kini terikat dalam satu sumpah, menjaga bumi, atau mati bersamanya. Gunung Bukit Raya, yang selama ribuan tahun tertutup kabut suci dan dijaga oleh roh penjaga tanah, malam itu bergemuruh seakan isi perutnya sedang memberontak. Retakan menganga di puncaknya, memuntahkan asap hitam pekat dan kilatan merah darah. Dari celah itulah, makhluk-makhluk mengerikan mulai merangkak keluar, bertubuh hitam seperti arang, bermata merah menyala, dan mengeluarkan raungan yang menggetarkan akar pohon hingga ke dasar bumi. Mereka adalah pasukan Luwung, para penjilat siluman yang dulu dikurung bersama Sang Tuan dalam lubang kegelapan dunia bawah. Kini mereka bebas, dan dunia bersiap menerima kemarahan yang selama ini terkubur. Datu Luwung berdiri di puncak batu karang, jubahnya berkibar di antara asap dan api. Tangannya yang kurus menunjuk ke arah timur, ke lembah-lembah tempat manusia hidup tenteram. Inilah waktumu membalas dendam, wahai bayangan. Bakar hutan-hutan mereka, telan anak-anak mereka dalam mimpi buruk. Serunya dengan suara serak menggema. Ribuan siluman menjawab dengan auman panjang, lalu berlari menuruni lereng gunung seperti banjir kegelapan. Tanah yang mereka lewati mati, rumput mengering, air berubah keruh, dan burung-burung jatuh dari langit. Alam sendiri menangis, dan roh-roh hutan mulai menyingkir, karena ini bukan perang biasa, ini adalah penjarahan terakhir. Di balai adat, para dukun dan tetua merasakan dentuman itu. Langit berubah merah darah, dan kilatan petir tanpa suara menyambar puncak-puncak pohon. Mandau Sakti segera menyadari bahwa waktu mereka telah habis. Ia memanggil roh leluhur untuk membuka gerbang pusaka, tempat penyimpanan senjata dan jimat-jimat kuno milik pejuang Dayak zaman dahulu. Tapi sebelum itu dilakukan, ia menatap Hercules dan berkata, "Kau pernah menantang para dewa. Kini kau akan menantang makhluk yang bahkan para dewa tak berani usik. Apakah kau siap?" Hercules tak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya menunduk dan mengangkat gada emasnya yang mulai menyala dengan aura yang belum pernah terlihat sebelumnya. Mereka berdua memimpin persiapan terakhir.
Para pemuda Dayak diasapi dengan minyak roh agar tubuh mereka kebal dari serangan kabut. Para perempuan menyiapkan jebakan gaib dan nyanyian pengusir roh. Di tengah semua itu, Mandau Sakti dan Hercules berdiri seperti tiang langit, satu mengakar ke bumi, yang lain mengangkat harapan ke langit. Tapi mereka tahu, pertarungan kali ini bukan soal menang atau kalah, tapi soal bertahan cukup lama agar dunia tak jatuh ke dalam kegelapan abadi. Dan di dalam hati mereka masing-masing, satu pertanyaan mulai mengusik, haruskah kita mengalahkan kegelapan, atau mengorbankan diri untuk menahannya selamanya? Saat malam berganti ke dini hari, suara pertama pasukan siluman mulai terdengar di kaki bukit. Gemuruh ribuan langkah kotor memenuhi udara. Mandau Sakti menggenggam mandaunya lebih erat, sementara Hercules berjalan ke depan, menjadi benteng pertama. Mereka tak berbicara, tapi dunia tahu, dua kekuatan yang tak seharusnya bersatu kini berdiri tegak sebagai pagar terakhir peradaban. Dan saat kabut hitam menyapu lereng, tabuh perang pun ditabuh. Perang antara penjaga dan penghancur telah dimulai. Lembah Arwah, tempat sakral yang dipercaya sebagai jalur perlintasan roh menuju alam baka, kini menjadi medan pertempuran terakhir bagi dunia yang tersisa. Kabut kelam menggulung turun dari perbukitan, membawa bau darah dan bangkai. Satu persatu pasukan siluman menyerbu, merayap seperti bayangan hidup, menghantam benteng pertahanan Dayak yang dibangun dari batu-batu keramat dan pohon ulin raksasa. Di atas benteng itu, Mandau Sakti berdiri tegak, tubuhnya bersimbah darah musuh, matanya menyala bagai bara api. Ia telah bertarung selama 3 hari tanpa tidur, hanya bertahan dengan kekuatan dari roh leluhur yang terus menyatu dalam tubuhnya. Di sisi lain medan, Hercules berdiri memutar gada emasnya yang telah retak, membentuk lingkaran pertahanan di tengah amukan musuh. Tubuhnya mulai melemah, kekuatan para dewa perlahan mengikis karena jauh dari Olympus, tapi semangatnya tak padam. Ia mengangkat seorang anak kecil yang hampir diseret siluman, melempar makhluk itu ke tebing, lalu menjerit seperti singa terluka, memanggil semangat prajurit yang pernah membelah dua dunia. Setiap siluman yang mendekat dihancurkan dengan kekuatan terakhir yang ia miliki. Namun mereka berdua tahu, ini bukan perang yang bisa dimenangkan dengan kekuatan saja. Ini tentang waktu dan pengorbanan. Dalam ruang suci di tengah benteng, para tetua bersujud di hadapan sebuah patung batu kuno yang diyakini sebagai penjaga alam roh. Mereka memohon agar roh-roh leluhur turun langsung ke medan tempur. Tapi jawaban datang dari dalam tanah, api biru menyembur dari celah, dan suara para roh bersatu dalam bisikan, kalian telah berdiri di ambang kehancuran. Kami akan memberi kalian satu kesempatan, tapi kalian harus membayar dengan satu nyawa. Semua menunduk, tak ada yang bicara, hingga suara Mandau Sakti terdengar dari kejauhan, lantang namun tenang, ambil nyawaku. Aku lahir dari tanah ini, dan aku rela kembali kepadanya, jika itu artinya bumi tetap hidup. Hercules mendengarnya dan melompat masuk ke dalam ruang suci. Tidak, aku adalah penyebab semua ini. Kutukan Zeus membuka gerbang mereka. Biarkan aku yang membayar. Dua penjaga itu saling menatap dalam hening, sebelum akhirnya suara batu retak menggema dari bawah kaki mereka. Tanah terbuka, dan energi cahaya menyembur ke atas, menelan keduanya dalam putaran roh. Namun roh leluhur menolak memilih. Kalian telah menjadi satu, bisik mereka. Maka kalian harus pergi bersama, atau hidup bersama, dan melawan bersama. Kilatan cahaya menerangi langit malam, dan pasukan siluman terhenti, berteriak dalam kesakitan saat cahaya itu menghancurkan sebagian tubuh mereka. Tapi kemenangan belum tiba, cahaya hanya memperlambat kehancuran. Pasukan luung yang tersisa mulai merangsek maju kembali, lebih buas, lebih lapar. Namun kali ini, Hercules dan Mandau Sakti tidak hanya membawa kekuatan mereka. Sendiri, mereka telah menyatu dengan roh-roh leluhur, menjadi sosok penjaga baru, simbol dari dua dunia yang bersatu. Dengan teriakan yang mengguncang langit, mereka melompat ke medan perang, dan benteng terakhir pun menyala terang dalam kobaran api perlawanan. Di lembah tempat roh beristirahat, dua penjaga berdiri, siap bertarung, hingga titik darah penghabisan. Langit lembah arwah memerah seperti luka terbuka di tubuh bumi. Cahaya yang memancar dari tubuh Mandau Sakti dan Hercules perlahan memudar, digantikan oleh darah, keringat, dan luka yang tak bisa disembuhkan oleh mantra atau roh leluhur. Pertempuran masih berkecamuk, namun mereka tahu bahwa kemenangan sejati hanya bisa diraih dengan pengorbanan mutlak. Datu Luung, sang panglima kegelapan, akhirnya turun sendiri ke medan, tubuhnya tinggi menjulang, diselimuti bayangan yang menggeliat seperti ular.
Ia menantang mereka berdua dengan suara dalam yang menggema hingga ke sumsum tulang. "Ayo, wahai penjaga cahaya, buktikan bahwa nyawa kalian lebih berharga dari kegelapanku." Mandau Sakti berdiri goyah, napasnya memburu, matanya menatap Datu Luwung penuh nyala dendam dan kehormatan. Ia sadar inilah akhir dari perjalanan panjang antara tanah, roh, dan darah. Ia menoleh ke Hercules, dan tanpa kata, menyampaikan semuanya. Hercules memahami. Dengan tenaga terakhir, mereka berdua menyerbu lurus ke jantung kegelapan, menyatukan kekuatan Mandau dan Gada, melepaskan ledakan energi terakhir yang membelah bumi dan langit. Datu Luwung menjerit, tubuhnya meledak menjadi kepingan bayangan yang terhisap ke dalam tanah. Tapi ledakan itu juga menelan segalanya, hutan, roh, dan tubuh kedua penjaga. Saat debu mereda, hanya keheningan yang tersisa. Tanah lembah arwah hangus, pohon-pohon runtuh, dan para pasukan siluman yang tersisa melarikan diri dalam ketakutan. Para tetua dan rakyat Dayak berjalan perlahan ke pusat kehancuran, berharap menemukan sosok dua pahlawan itu. Namun yang mereka temukan hanyalah sebatang mandau tertancap di tanah dan sepotong rantai emas dari Gada Hercules. Tidak ada tubuh, tidak ada darah, hanya angin yang berhembus, membawa bisikan lembut seolah dari dunia lain. "Kami tidak mati, kami kembali ke tanah." Tangis pecah di antara para pejuang, namun juga kelegaan. Kegelapan telah disegel kembali, dan dunia diberi kesempatan kedua. Para tetua mengukir nama Hercules dan Mandau Sakti di batu arwah, menjadikannya simbol pengorbanan dan persatuan dua dunia, langit dan bumi, dewa dan manusia, luar dan dalam. Di setiap upacara adat yang dilakukan setelahnya, kisah dua penjaga ini diceritakan berulang-ulang, agar generasi berikutnya tahu bahwa kadang, satu nyawa harus dibayar agar 1000 lainnya tetap hidup. Namun di sudut paling gelap dari hutan, seekor burung hantu putih bertengger di atas dahan kering, memandang ke arah lembah arwah dengan mata yang bersinar tak biasa. Dan di dalam matanya, seberkas cahaya berputar perlahan, seperti nyala jiwa yang belum padam. Dunia telah diselamatkan, ya. Tapi apakah pengorbanan benar-benar akhir, atau awal dari sesuatu yang lebih besar? Matahari terbit perlahan di atas lembah arwah yang kini sunyi, namun udara yang seharusnya tenang terasa berat. Dunia yang telah selamat masih berdenyut dengan ketegangan, seakan masih ada sesuatu yang terpendam di bawah permukaan. Di tengah kehancuran, para tetua berdiri diam di depan tumpukan batu besar tempat Mandau Sakti dan Hercules terakhir kali terlihat. Namun dalam diam itu, sebuah suara gemuruh terdengar dari dalam tanah. Tanah bergetar, dan dari retakan yang muncul di tengah lembah, sebuah cahaya putih menyilaukan muncul, lebih terang dari apapun yang pernah terlihat sebelumnya. Para tetua dan pejuang Dayak mundur selangkah, mata mereka terbelalak, tak tahu apakah ini adalah berkah atau kutukan. Dari dalam retakan, dua sosok perlahan muncul, tubuh mereka bersinar dengan cahaya yang belum pernah dikenal. Mandau Sakti dan Hercules, tubuh mereka utuh meski tak tampak seperti manusia lagi. Mereka kini menjadi bagian dari bumi, menjadi bagian dari cahaya yang menuntun dan kegelapan yang menjaga. Hercules, yang dulu dikenal dengan kekuatan dewa, kini tampak lebih sebagai penjaga alam, tubuhnya lebih besar dan kekar dari sebelumnya, namun ada kedamaian yang belum pernah terlihat di wajahnya. Mandau Sakti, dengan mandaunya yang kini menyatu dengan dirinya, berdiri tegak, lebih sakral, lebih kuat dari sebelumnya. "Apakah ini akhir dari perjalanan kami?" Suara Mandau Sakti terdengar tenang, namun penuh dengan ketegasan. Di sekeliling mereka, semua terdiam, hanya angin yang terdengar. Hercules memandang dunia yang terbentang di hadapannya, merasakan setiap hembusan angin yang menyapu lembah. "Tidak," jawabnya, suaranya dalam dan berat. "Ini bukan akhir, tetapi awal dari sesuatu yang lebih besar. Kami telah menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar penjaga. Kami adalah jiwa-jiwa yang melindungi keseimbangan. Kami adalah penjaga kehidupan dan kematian." Dengan kata-kata itu, keduanya mengangkat tangan mereka, dan cahaya yang berasal dari tubuh mereka mulai mengalir ke seluruh penjuru dunia. Tanah yang semula tandus mulai dihiasi dengan tanaman baru, hutan yang rusak kembali hijau, dan sungai yang tercemar mengalir jernih. Namun, dalam keindahan yang tercipta, ada satu hal yang tetap jelas, dunia ini tidak akan pernah sama lagi. Kekuatan Mandau Sakti dan Hercules kini mengalir dalam setiap roh yang hidup, mengikat manusia, alam, dan roh menjadi satu. Namun, pengorbanan yang mereka lakukan tetap menjadi pengingat bahwa dalam kehidupan, setiap pertempuran ada harganya. Para tetua kembali berkumpul,
memandangi mereka yang kini lebih dari sekadar manusia atau dewa. Mereka adalah makhluk baru, simbol dari segala yang telah terjalin dan terputus. Kami akan mengingatmu, salah satu tetua berkata dengan suara lembut, sebagai penjaga yang mengorbankan segalanya. Namun dunia ini harus terus berjalan, dan kami akan melanjutkan perjuangan kalian. Mandal Sakti dan Hercules mengangguk, sebuah senyum terbit di wajah mereka, meski senyum itu lebih seperti pertanda bahwa mereka akan terus ada, meski tak terlihat lagi. Dan ketika para tetua dan pejuang kembali ke desa mereka, meninggalkan lembah yang kini damai, sebuah burung hantu putih terbang tinggi ke langit yang masih menyimpan banyak misteri. Di tengah keheningan itu, dunia tahu, penjaga baru telah lahir, dan dengan mereka, dunia ini akan selalu dilindungi, selama masih ada yang menghormati pengorbanan dan menjaga keseimbangan antara terang dan gelap.